Halo semuanya, balik lagi ke FVP Channel ya. Di video pertama playlist menggambar sambil cerita. Di episode yang lalu kan kita udah gambar avatar ya. Itu adalah episode yang episode 0 lah ya, ibaratnya teaser lah tentang apa itu menggambar sambil cerita. Jadi menggambar sambil cerita itu konsepnya adalah gue menggambar time lapse, menggambar sesuatu yang gue cerita, ya sesuatu yang gue suka, dan menceritakan karakter atau apa yang sedang gue gambar gitu. Dan kenapa gue suka karakter itu? Di sini gue lagi gambar Son Goku dari Dragon Ball. Ya, anak laki-laki lahiran tahun 80, 89 atau 90-an. Siapa sih yang gak kenal Son Goku dari Dragon Ball ya? Terutama laki-laki sih ya. Mungkin perempuan ada yang suka juga, cuma laki-laki sih harusnya suka sama Son Goku ya, atau Dragon Ball pada umumnya gitu. Kenapa gue suka karakter ini? Kenapa Dragon Ball? Ya karena zaman dulu nonton film itu atau nonton TV itu nggak bisa milih-milih ya, kayak sekarang ada Netflix, ada Catch apa tuh? Ya Disney Plus atau Catch apa sih, gue lupa satu lagi tuh. Ya banyak OTT lah yang bisa kalian pilih dan kalian bisa nikmatin beragam acara mereka, atau mungkin kalian bisa streaming di tempat lain atau di YouTube gitu. Bisa pilih apa yang kalian suka dan mau nonton apa. Zaman dulu kan nggak bisa ya. Zaman dulu kita nonton apa yang disediakan oleh stasiun TV. Kita suka nggak suka kadang kita tonton aja gitu ya daripada bosen. Nah, Son Goku sebetulnya bukan satu-satunya karakter yang gue suka ya. Gue juga suka beberapa karakter lain kayak Trunks. Gue juga suka sama Piccolo. Piccolonya yang udah baik ya, bukan Piccolo yang masih jahat gitu. Cuma Son Goku ini ya karena karakter utama dan apa ya, ya membekas lah ya di hati gue gitu ya Son Goku tuh. Zaman dulu gue SD nggak bisa tuh kayak browsing gambar Dragon Ball untuk latihan gambar gitu ya. Ya karena nggak ada internet juga zaman dulu. Ada mungkin, cuman ya nggak mampu lah dulu untuk langganan internet zaman SD. Makanya dulu pas gue SD tuh gue suka jajan tuh di abang-abangan depan SD gue. Itu dia jualan poster Dragon Ball yang sudah pasti bukan poster official ya. Itu posternya pasti print nggak tahu dari mana gitu ya, atau mungkin dia juga beli dari, mungkin diekspor mungkin diimpor dari Cina atau dari mana, gue nggak ngerti. Pokoknya itu memang bahan kertasnya tuh bahan kertas yang jelek gitu loh, yang belakangnya abu-abu itu loh. Ya itu gue beli dulu harganya cuman kayak 1000-an gitu dapet. Waktu SD gue jajannya udah sekitar 3000-an lah ya harga. Jajan gue tuh 3000 atau 4000 gitu, gue lupa. Udah lumayan gede, udah bisa beli gituan. Itu atau gambaran ya, mungkin anak-anak 90-an nih yang nonton video ini tahu ya dulu gambaran yang masih dalam bentuk poster yang harus kita gunting sendiri. Nah itu happy banget, bisa beli kayak gituan tuh happy banget gitu. Jadi digunakan untuk menggambar. Karena dulu gue nggak bisa beli komik ya waktu SD ya, dan kebetulan kakak gue perempuan juga nggak koleksi komik action gitu ya. Tapi gue pernah baca komik Dragon Ball dulu waktu kecil, waktu SD gitu pernah baca. Tapi ya nggak bisa dibawa pulang karena bukan punya gue gitu ya. Nah dari poster-poster itulah gue belajar gambar. Pas di kelas 3 SD tuh gue bener-bener memutuskan untuk gue mau belajar gambar gitu. Gue mau jadi komikus itu gue mulai dari kelas 3 SD. Gue sudah menentukan kalau gue pengen jadi komikus gitu. Dan Dragon Ball ini kan secara desain karakter ya menarik ya. Maksudnya walaupun mereka konsepnya ya orang yang bisa ketika dia marah dia berubah jadi lebih kuat gitu ya. Terus rambutnya berubah jadi kuning dari hitam gitu. Itu kan kayak sesuatu yang berubah tuh kita seneng banget ya, kayak Super Sentai apa sih, Power Ranger atau Kamen Rider itu kan dia jagoan yang berubah gitu, berubah fisiknya, berubah kekuatannya berubah. Nah itu kan menarik banget untuk ditonton gitu. Termasuk juga si Dragon Ball ini gitu. Dia dari lemah berlatih sampai akhirnya jadi kuat. Ketemu musuh yang semakin ke sini semakin kuat gitu. Itu membuat karakter-karakter jagoannya harus latihan lebih keras lagi supaya bisa ngalahin si musuh-musuh itu.
ideologi itu atau konsep itu emang sangat menginspirasi gue sih. Maksudnya gue yakin nanti ketika gue dewasa, ini pemikiran polos waktu kecil gue ya. Gue yakin ketika gue dewasa, gue pasti akan menemukan banyak rintangan, banyak halangan, banyak masalah yang harus selesaikan gitu. Makanya sekarang ketika gue masih kecil, gue pengen tahu banyak hal dan gue pengen belajar gitu. Supaya nanti ketika gue menemukan suatu permasalahan, gue bisa menanggulanginya. Dan konsep itu makin gede, malah makin kepake gitu ya. Karena ketika kita sudah dewasa, banyak hal yang ternyata butuh dihandle dengan sikap yang berbeda gitu kan. Maksudnya butuh kedewasaan gitu. Maksudnya ketika bertambah umur, pengalaman bertambah, terus pertemanan bertambah, banyak yang harus kita handle kondisi-kondisi tertentu dengan kedewasaan gitu. Kalau tanpa ilmu atau tanpa latihan, kita mungkin nggak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan Son Goku tuh kan menikah ya dengan Cici ya, dan punya anak gitu, punya 2 anak. Nah sekarang ketika gue sudah punya anak, ya Son Goku nggak bisa dijadikan contoh yang real sih ya, atau contoh konkret untuk jadi role model sebagai seorang ayah yang baik lah. Wong dia ngajarin anaknya berantem gitu kan ya. Dan memang dia universe-nya universe berantem-beranteman gitu. Cuman yang gue lihat sejago berantemnya Son Goku gitu ya, si orang terkuat di bumi, mungkin bahkan orang terkuat di bangsa Saiyan, mungkin yang kuat Son Goku mungkin ya. Dia tetap sayang sama anak, tetap baik sama anaknya gitu loh, tetap ngasuh. Waktu Son Gohan tersesat di dalam hutan, dia juga nyari gitu kan, sampai akhirnya si Son Gohan ketemu. Dan Son Gohan itu kan dititipin atau diminta untuk belajar ke Piccolo yang baik. Dan Piccolo kan sudah jadi sudah jadi orang yang bijak lah saat Gohan tumbuh dewasa gitu. Itu menurut gua juga ada pelajarannya gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus pilih guru, harus cari orang yang bagus atau yang baik untuk nanti ngajarin anak-anak kita. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Kalau nyari guru tuh jangan sembarangan sih. Itu pemikiran gue sebagai bapak ya. Kalau design wise ya, ngomongin desain ya, Son Goku tuh kan ikonik banget ya, karakter dengan rambut yang sangat ikonik gitu. Mungkin bisa gue bilang karakter yang punya rambut kayak Son Goku tuh nggak ada, ya cuma Son Goku aja kayak gitu. Terlebih lagi karena memang Akira Toriyama Sensei itu punya background, gue pernah baca ya, kalau nggak salah nih, kalau gue salah mohon dikoreksi. Akira Toriyama itu punya background sekolah di desain produk atau desain industri gitu, gue lupa. Pokoknya desain produk sih ingat gue. Jadi desain-desain yang dia pakai di Dragon Ball tuh emang bener-bener desain yang nggak sembarangan gitu. Emang kayaknya dia pakai ilmu sekolah dia untuk desain dunianya Dragon Ball ini gitu. Ya, hampir semua karakter Dragon Ball itu ikonik sih, hampir semua bisa gue bilang. Artinya ketika lo melihat siluet gitu ya, siluet karakter yang ada di Dragon Ball, lo bisa langsung tahu kalau itu adalah si karakter dari Dragon Ball gitu. Let's say Son Goku, ditemin semua siluetnya, kita tahu kalau itu adalah Son Goku. Atau Vegeta, ditemin semua, kita tahu kalau itu adalah Vegeta gitu. Jadi dari bayangannya aja kita sudah tahu kalau itu adalah karakter dari Dragon Ball. Dan Son Goku adalah orang yang pertama kali bisa Super Saiyan ya di serial Dragon Ball ya. Yang bisa berubah jadi Super Saiyajin ya Son Goku ini gitu. Yang lain belum bisa. Disusul waktu itu baru Vegeta, habis itu baru yang lain. Dan di Dragon Ball yang sekarang nih, Dragon Ball apa sih namanya? Dragon Ball Super ya kalau nggak salah ya, yang terbaru ini. Itu juga dia Son Goku tuh sudah sampai ke tahap Ultra Instinct ya, yang rambutnya putih itu. Itu ibaratnya kalau Super Saiyan 1 itu Super Saiyan 1 sampai Super Saiyan 3 tuh mungkin dikontrol sama kemarahan, sama anger gitu ya, sama rasa marah gitu ya. Karena memang konsepnya begitu, Son Goku marah terus berubah jadi Super Saiyan. Kalau Ultra Instinct tuh kayak udah levelnya kayak kekuatan yang muncul dari yang muncul dari jiwa gitu ya. Apa sih? Kekuatan yang muncul dari hati yang tenang gitulah ya mungkin ya. Bisa gue bilang kayak gitulah. Karena kan kalau Super Saiyan 4 kan nggak canon ya, maksudnya dia nggak masuk ke seri yang ke timeline yang utamanya. Tapi gue juga suka banget tuh Super Saiyan 4.
desain Super Saiyan 4 itu bagus, apalagi yang Gogeta Super Saiyan 4 yang rambutnya merah. Wah, itu bagus banget, gue suka banget. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, dan Super Saiyan 4. Abis itu ada apa sih itu? Super Saiyan itu ya, yang Son Goku-nya rambutnya tetap hitam, tapi badannya kayak merah gitu, kayak seperti memerah, auranya merah. Nah, itu kayaknya jembatan sebelum akhirnya menuju ke si Ultra Instinct itu. Jadi ketenangan jiwa itu memunculkan kekuatan yang lebih hebat gitu. Jadi dibanding marah, ketenangan jiwa itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Memang Dragon Ball tuh filosofis ya, maksudnya banyak hal-hal yang filosofis dimasukin ke dalam cerita ini gitu loh. Nggak sembarangan gitu loh bikin ceritanya, kayak banyak hal yang bisa dipelajari dari Dragon Ball ini. Bahkan kita implementasikan ke kehidupan nyata pun bisa gitu. Itu keren Dragon Ball sih. Padahal ya sebetulnya Dragon Ball itu hampir berhenti tayang loh di Jepang tuh. Di Dragon Ball yang pertama yang Son Goku-nya masih kecil, si Dragon Ball itu nyaris nggak bisa tayang lagi dan mau di stop penayangannya karena kurang laku. Tapi setelah masuk ke arc Budokai yang pertama, yang pertarungan sejagat yang pertama tuh yang Son Goku masih kecil, nah ternyata itu malah ratingnya tinggi lagi. Jadi akhirnya si Akira Toriyama disuruh untuk manjangin lagi ceritanya Son Goku, dan pilihan jam saat itu nggak salah ya, karena akhirnya Dragon Ball jadi cerita yang sangat melegenda gitu. Son Goku menjadi tokoh yang sangat melegenda gitu loh. Ya, kalau ngomongin Dragon Ball, terutama Dragon Ball yang versi Indonesia, pasti kita nggak lupa dong sama soundtracknya Dragon Ball yang versi Indonesia ya. Itu kan ibaratnya liriknya juga bagus gitu ya, dinyanyikan dengan sangat asik gitu loh. Dan liriknya emang beneran bagus sih, banyak banget pelajarannya gitu liriknya. Ya nanti kalian cari sendirilah di internet ya, lirik Dragon Ball yang versi bahasa Indonesia itu kayak apa. Salah satu refnya kan salah satu verse-nya, lirik verse-nya adalah, aduh kok gue jadi lupa ya verse-nya gimana sih. Aduh gue jadi lupa. Siapa yang datang melaksanakannya dan berusaha mewujudkan semua itu demi hidup yang baik, hanya dia yang mampu melaksanakannya. Oh, cahaya cinta perlahan menyilaukan, itulah mimpi kehidupan kedua, mimpi itu dari mana datangnya gitu. Gue pernah baca di internet ya, itu meme sih sebetulnya atau cocokologi aja. Jadi lirik itu tuh bisa kita sangkut pautkan dengan kehidupan kita dan kedekatan kita dengan Tuhan gitu loh. Bahwa semua jawaban dari pertanyaan kita tuh cuma Tuhan yang tahu kan. Yang lirik gini, jawabnya ada di ujung langit. Nah itu kan, jadi kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Ya maksudnya sih pencarian pertanyaan kita di hidup ini tuh ada Tuhan yang punya. Makanya kita harus berdoa. Nah kayak gitu-gitulah. Cocokologi yang bermanfaat dan berfaedah ya untuk kehidupan kita gitu. Apalagi ya. Dan Dragon Ball itu juga ini menjadi salah satu komik yang dijadikan benchmark ya, atau jadi referensi oleh komikus-komikus setelah eranya Dragon Ball, kayak Naruto, Luffy, One Piece, itu Bleach, itu semua tuh terinspirasi dengan Dragon Ball gitu. Dragon Ball tuh sampai segitunya hingga jadi benchmark untuk komikus-komikus di era setelahnya Son Goku, setelah eranya Dragon Ball gitu. Seingat gue ya, kalau nggak salah, antara yang bikin Samurai X atau yang bikin One Piece atau yang bikin Naruto itu, gue lupa, ada salah satu dari mangakanya kayaknya pernah jadi asisten Akira Toriyama deh. Jadi memang Akira Toriyama tuh karena rame si Dragon Ball sukses gitu ya, jadi butuh asisten. Nah asistennya tuh kalau nggak salah ya mereka itu yang sekarang jadi komikus tenar gitu. Ini gue lupa, kalau gue salah tolong dibenerin ya. Gue dulu pernah baca soalnya di artikel di majalah di Monster atau di mana gitu, gue pernah baca kayak gitu. Dan ya terbukti ya mereka sekarang jadi asistennya, menjadi komikus yang sukses gitu. Nah pola ini terulang
oleh Naruto yang sekarang menjadi benchmark komikus-komikus generasi setelahnya kayak Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, atau kayak Chainsaw Man. Itu Naruto menjadi benchmark gitu, entah itu karakter developmentnya, karakter desainnya, atau base dari alur ceritanya ya gitu. Naruto jadi the next Dragon Ball. Ibaratnya dia punya banyak orang yang menjadikan Naruto sebagai benchmark gitu, jadikan panutan lah gitu loh, dengan karakter dua karakter laki-laki dan satu karakter perempuan. Jadi pola 3 karakter trio itu dipakai oleh komikus-komikus di zaman sekarang. Dan itu sah-sah aja ya, maksudnya dalam berkarya, dalam membuat komik, kita boleh-boleh aja melakukan hal itu. Maksudnya kita punya benchmark, kita suka komik apa, kita jadikan itu sebagai referensi, sebagai acuan, ya boleh-boleh aja gitu. Nggak menutup kemungkinan itu untuk kita lakukan. Selama kita tidak meniru plek-plekan ya, maksudnya tidak meniru secara keseluruhan gitu. Cuman referensi itu bisa kita pakai, dan itu dipakai oleh banyak karya sih, nggak cuman Jepang doang ya. Karena kan sebetulnya kalau komik action itu ada pola tersendiri, dan karakter desain itu juga ada pola yang menarik gitu. Entah mungkin dari gaya rambut ya, kalau karakter desain itu kayak mungkin gaya rambutnya, cara berpakaiannya mungkin kayak gitu. Ya, so kalian bisa memulai komik dengan mencoba untuk mengambil referensi dari komik yang kalian suka. Kayak gue nih sekarang gambar Son Goku gitu, gue pakai referensi di sebelah kanan. Referensi itu gue pakai untuk apa? Bukan untuk gue contek, atau bukan untuk gue jiplak ya, atau di tracing, tapi untuk supaya gue nggak salah gitu gambar elemen-elemen desain karakternya, kayak bajunya, cara melipat bajunya gitu, atau warna-warna yang dipakai di bajunya, style rambutnya. Walaupun tetap gue gambar pakai style gue sendiri gitu, maksudnya nggak bener-bener ngikutin stylenya Akira Toriyama. Oke, ini videonya sudah sampai ke tahap akhir. Nanti akan gue kasih lihat gambar yang fullnya, atau kalian bisa lanjut ke Instagram gue atau ke Facebook gue untuk lihat gambar ini versi yang versi high-res-nya lah ya, let's say gitu. Sampai sini aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah ikutan nonton, udah dengerin omongan gue yang gak pakai skrip, jadi kadang ngalor ngidul kemana-mana berantakan. Semoga kalian enjoy video ini. Dan sekarang silakan menikmati sisa videonya dan proses timelapse-nya sampai gambarnya selesai nanti. Di akhir video gue akan taruh gambar yang sudah di finishing. Gue nggak share semua proses finishingnya karena itu butuh beberapa waktu yang cukup sedikit lama, dan kadang-kadang tekniknya ya agak sedikit coba-coba. Jadi nanti kalian bisa lihat aja gambar akhirnya seperti apa kayak gitu. Yuk disimak. Buat kalian yang suka video ini, silahkan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya manfaat dari video ini bisa dibagikan ke teman-teman kalian juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!